Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Bu Ibu. Stella. Kan ini sudah siang, sepertinya wajah kalian sudah lemes karena pembelajaran sebelumnya. Bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat dulu agar pembelajaran hari ini bisa tetap semangat meskipun dalam keadaan online, gitu ya, Nana. Ayo, seperti biasa, tepuk semangat dimulai. Silakan dibuka mic-nya terlebih dahulu. Ayo, Semangat. tepuk semangat. Ma, Semangat. ngat. Semangat. Semangat. Ayo lagi. Tepuk Sem- semangat. semangat. Se, Sem- se, Nah, ma, nah, ma, nah, ngat. semangat. semangat. Oke, bagaimana hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk, Bu. Oke, sudah masuk semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, jika sudah masuk semua, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk Arneta bisa dipimpin doa pada pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih Agneta sudah memimpin doa. Baik, teman-teman. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang atau sedih? Silakan diklik itu emotikonnya. Bu Sela pengen lihat bagaimana sih perasaan kalian pada siang hari ini. Sepertinya happy semua ya. Itu Mbak Erneta kenapa itu kok melongo seperti itu? Apakah ada galau atau bagaimana? Eh, Senang, Bu, hari ini. Senang ya, oke. Sudah senang semua, tadi juga sudah tepuk semangat. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita review sedikit pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat atau tidak untuk pembelajaran sebelumnya kita belajar terkait apa? Tentang usaha, Bu. Ya, usaha, benar sekali. Nah, sekarang apa yang dinamakan dengan usaha? Ada yang mau membantu? Ada yang masih ingat apa yang dinamakan dengan usaha? Saya, Bu. Ya, Eh, ya, usaha itu hasil perkalian antara gaya dengan jarak. Contohnya adalah mendorong meja. Semakin jauh meja berpindah tempat, maka usahanya makin besar, Bu. Wah, benar sekali yang dibilang sama Novia dan Novita. Masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini pembelajaran hari ini di siang hari ini Bu Sela akan menjelaskan tentang pembelajaran terkait energi dengan model PBL. Yang mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebentar ya Bu Sela akan share screen terlebih dahulu terkait tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan hukum kekekalan energi dalam fenomena yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa kalian sendiri sesuai konsep di bahan ajar. Kemudian melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan minimal satu besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi potensial dengan benar. Kemudian ada melalui percobaan virtual lab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan minimal satu besaran-besaran yang berpengaruh terhadap besarnya energi kinetik dengan benar.
Kemudian kalian dapat membandingkan energi kinetik dan energi potensial pada titik tertentu dengan benar sesuai LKPD. Yang terakhir, kalian dapat menganalisis hubungan energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik dengan benar. Nah, selain itu, harapan Bu Sela, pembelajaran hari ini kalian bisa mencapai tujuan-tujuan ini. Apakah terlihat share screen-nya? Terlihat, Bu. Ya, harapan Bu Sela pembelajaran siang hari ini tuh kalian bisa mencapai 5 tujuan pembelajaran ini. Dan pembelajaran hari ini kalian bisa muncul profil pelajar Pancasila, yakni beriman, kalian kan pasti sudah beriman ya. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan seperti tadi diterapkan dengan sebelum pembelajaran membaca doa terlebih dahulu. Kemudian harapan Bu Sela, kalian juga bisa bernalar kritis dan bergotong royong. Tuh, ada yang tanyakan sebelumnya? Oke. Nah, sebelum masuk pembelajaran yang lebih jauh, Bu Sela minta kalian untuk melakukan tes awal untuk menguji apakah kalian tadi sudah siap belajar atau belum. Kalian tadi malam sudah belajar atau belum. Nah, untuk link tes awalnya sudah Bu Sela kasih di grup WhatsApp ya. Silakan dikerjakan selama 3 menit. 3 menit. Ya, kalau sudah bilang di sini ya. Untuk linknya sudah Bu Sela kirim di grup WhatsApp. Silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah mengerjakan semua? Saya sudah, Bu. Oke, Bu Zala lihat Sudah, ini Bu. sepertinya sudah selesai semua. Nah, nantinya hasil tes awal ini Bu Zala akan gunakan untuk pembagian kelompok kalian. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai melakukan tes awal, Bu Zala punya gambar ini. Sebentar. Apakah PPT Bu Zala sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Sudah ya. Nah, ada yang mau bantu Bu Sela? Ini gambar apa ya? Itu permainan, Bu, loncat tali. Loncat tali, benar. Pernahkah kalian bermain loncat tali? Pernah. Nah, bagaimana sih kecepatan kalian saat setelah melompat itu sampai di titik tertinggi seperti pada gambar ini? Bagaimana kecepatannya? Iya, kecepatannya lebih besar, Bu, ketika saya mencapai tali yang tertinggi sampai saya jatuh ke tanah, Bu. Oke, benar sekali. Sebelum melangkah lebih jauh, Hmm, sebelum melangkah lebih jauh, manfaat kita belajar materi ini itu adalah sangat banyak, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yakni dalam pembuatan roller coaster agar tidak oleng atau tidak menjatuhkan korban jiwa. Gitu ya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, selanjutnya Bu Sela juga punya ini video. Nah, apakah terlihat videonya? Masih Proses, loading, Bu. Bu. Oke, ya ini masih ada iklannya. Nah, coba kalian amati dulu video yang mau Bu Zela tayangkan ini. Ya, mati ya. Apakah sudah terlihat?
Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Sudah, Bu. Coba dari video yang sudah kalian amati, itu coba kalian identifikasi masalah-masalah apa aja yang ada dalam video tersebut. Ungkapkan dalam bentuk pertanyaan ya. Ada yang mau membantu Bu Sela mengungkapkan masalah apa saja yang ada di video tersebut? Saya coba membantu. Ya, rela. Silahkan. Bagaimana energi roller coaster tersebut? Ya, bagaimana energi roller coaster tersebut? Kemudian ada lagi nggak? Bagaimana? Saya, Bu. Ya, siapa itu? Lala. Ya. Lala, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana energi potensial dan energi kinetik pada roller coaster tersebut, Bu? Ya, betul. Ada dua pertanyaan, disimpan dulu. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan yang lain. Saya, Bu. Ya, Novita, bagaimana? Itu tentang bagaimana kelajuan roller coaster tersebut dari titik tertinggi sampai mendarat. Ya, ada tiga pertanyaan ya. Ada yang mau membantu Bu Sela untuk menjawab tiga pertanyaan dari teman kalian sebisa kalian sebagai hipotesis. Ada yang membantu Bu Sela untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut dari teman kalian? Saya mau coba, boleh, Bu? Ya, boleh. Mungkin yang pertanyaan pertama itu karena kelajuannya saat cepat, Bu, dari titik tertinggi hingga mendarat. Nah, kemudian kalau yang pertanyaan yang kedua itu karena energi roller coasternya itu akan berubah-ubah. Ya, Sedangkan yang pertanyaan yang ketiga yaitu jawabannya karena energi potensial dan energi kinetiknya juga ikut berubah-ubah. ya, terima kasih untuk Agneta, jawaban yang sangat bagus. Nah, untuk membuktikan jawaban dari Mbak Agneta, mari kita buktikan melalui diskusi dengan kelompok-kelompok. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan tes awal nih. Nah, itu sudah Ibu petakan sesuai dengan jawaban kalian di tes awal tersebut, di mana Ibu akan membuat tiga kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, kelompok A ada Janua, Fajri, Lala, sama Novia. Kemudian yang kelompok B ada Ayu, Eka Ayu, kemudian Rela sama Novita. Dan yang kelompok C ada Renita, Nur Holifa sama Nuril. Nah, dari tiga tersebut silahkan kalian nanti masuk ke breakout room, kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD yang sudah Bu Sheila share beserta bahan ajarnya untuk membantu kalian menjawab di LKPD tersebut. Nah, untuk link LKPD-nya sudah Bu Sheila share di grup WhatsApp masing-masing ya, di grup kita, di grup WhatsApp. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak?
Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan tadi 3 pertanyaan dari teman kalian beserta jawaban dari Mbak Arneta sebagai hipotesis. Kalian tuliskan lagi di LKPD-nya ya. Nah, untuk jawaban yang lainnya bisa kalian buktikan sendiri melalui percobaan di LKPD seperti itu. Nah, silahkan kalian masuk ke breakout room dan di-download LKPD sama bahan ajarnya. Di bahan ajar tersebut itu membantu kalian untuk mengerjakan LKPD. Di situ di mana gaya belajar kalian kemarin kan sudah tes gaya belajar nih. Itu bisa membantu kalian. Mana yang audio itu bisa kalian lihat podcastnya. Terus kemudian ada yang audio visual bisa dilihat video dari YouTube-nya atau bisa dibaca-baca di bahan ajar yang sudah Bu Sela share gitu ya. Silahkan untuk kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk masuk ke breakout room yang sudah Bu Sela bagi. Baik, Bu. Kan. Ya, bagaimana progresnya untuk kelompok 1? Apakah ada kendala? Ini Ini sedang masih mengerjakan, Bu. dikerjakan, Bu. Ya, coba dikerjain dulu ya. Bisa mau keliling-keliling dulu ke kelompok-kelompok yang lain. Nanti kalau memang tidak bisa, kalian bisa diskusikan dulu dengan kelompok kalian terlebih dahulu. Kalau nggak benar-benar nggak bisa, kalian bisa tanya ke Bu Sela, gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima Baik, Bu kasih. Sheila. Ya, Oh iya, teman-teman ini kayaknya aku gak bisa yang pet. Oke, ayo dikerjakan. Oke, sebentar dulu. Udah terlihat kan ya? Sudah. Nih, identifikasi masalah. Masih ingatkah kalian Yang dengan tadi ya? gambar ini tadi? Ya, tadi kan udah dirumuskan bareng-bareng ya. Jadi, Mm-mm. 3 pertanyaan tadi itu ya, udah aku masukin ke sini. Kemudian, hipotesisnya, aduh, hipotesisnya yang pertama adalah kelajuan roller coasternya sangat cepat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, hipotesisnya energinya berubah-ubah. Dan yang ketiga itu energi potensial dan energi kinetik. Iya, berubah ya. Berubah-ubah juga. Oke, Praktikumnya bisa dibuka, tak? apa? Bisa dibuka, tak? Nggak bisa. Ayo, teman-teman, kita mengerjakan. ya bagaimana progresnya untuk kelompok 1? Apakah ada kendala? Ini Ini sedang masih mengerjakan, dikerjakan, Bu. Bu. Ya, coba dikerjain dulu ya. Bisa mau keliling-keliling dulu ke kelompok-kelompok yang lain. Nanti kalau memang tidak bisa, kalian bisa diskusikan dulu dengan kelompok kalian terlebih dahulu. Kalau nggak benar-benar nggak bisa, kalian bisa tanya ke Bu Sela, gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Terima Bu kasih. Sheila. Ya, Oh iya, teman-teman ini kayaknya aku nggak bisa yang pet.
Sok apa wes, aku wes coba di laptop ini udah tak isi di bawah. Iya, aku tadi udah coba juga Lanjut aja ya masih. kalau gitu. Iya, langsung Mm-mm. kita ambil pengamatan boleh. Oke. Kita kerjain gitu. Nih, ini ya tadi yang udah diisi bareng-bareng. Mm-mm. Iya, menurut aku juga tadi ketemunya sih itu ketika dia 6 meter, dia kelajuannya kecil atau habis, energi potensialnya maksimal, kinetiknya 0, mekaniknya tetap. Terus kalau 4 meter itu kelajuannya sedang, energi potensialnya juga sedang, kinetiknya sedang juga sama mekaniknya tetap. Terus kalau yang ketinggiannya 2 meter itu kelajuannya cepat, kemudian energi potensialnya kecil, kinetiknya maksimal dan mekaniknya tetap. Itu dari yang aku temuin. Oke. Ini yang kedua, mungkin juga kita sudah sepakat ya tadi untuk ketinggian 6 meternya kelajuannya kecil atau bisa dikatakan sampai habis, kemudian energi potensialnya itu maksimal, energi kinetiknya 0 dan energi mekaniknya tetap. Untuk yang 4 meter itu kelajuannya sedang, energi potensialnya sedang, energi kinetiknya juga, kemudian energi mekaniknya tetap. Dan untuk yang ketinggian 2 meter itu kelajuannya cepat, EP-nya kecil, IK-nya maksimal dan EM-nya tetap. Oke, mungkin sudah ya, kita sudah selesaiin semua ini LKPD-nya. Ya, mungkin kita bisa siap-siap untuk presentasi nanti. Oh iya, kita presentasi ya. Oke, Iya, betul. aku stop share dulu ya. Bisa nggak dikopiin? Ketahuin. Ini bagaimana ini untuk kelompok 2? Ada kendala atau tidak? Masih mau praktikum, Bu. Coba Oh praktikum. iya. Dicoba dulu ya. Kalau memang tidak bisa, nanti Bu Sela lihat perkembangannya. Kalau memang benar-benar nggak bisa, nanti Bu Sela akan kembali ke sini lagi, beli tanya via WhatsApp, Baik, Bu. gitu ya. Terima kasih, Bu Baik, Bu. Sela. Terima Ya. kasih. Udah istirahat. Tolong, Novita, tolong di-share ininya, LKPD-nya. Oke, Sudah kelihatan, Mbak? sebentar. Kelihatan? Hmm. Nomor 1 dulu dijawab. Ya. Masih kata kalian dengan benar roller coaster yang tadi. Coba dalam bentuk pertanyaan. Kayak kira-kira. Yang sama kayak teman-teman tadi berarti. Yang Iya. satu, bagaimana kelajuan roller coaster tersebut dari titik tertinggi sampai mendarat? Terus energinya gimana? Ya, energinya. Kemudian Ya. energi potensial sama energi kinetiknya pada roller coaster. Dilanjut berarti ya. Hipotesisnya tadi yang dijawab Arneta, kelajuan roller coaster sangat cepat. Kemudian energi roller coaster berubah-ubah dan energi potensial dan energi kinetiknya juga berubah-ubah. Kita lanjut. Praktikum. Oh iya, scan. Nah, kan laptop, kemudian, oh kita buka pet. Iya, Ini ininya, bisa nggak dikopiin? ketahuin. Ini bagaimana ini untuk kelompok 2? Ada kendala atau tidak? Masih mau praktikum, Bu. Coba praktikum. Oh ya. Coba dulu ya. Kalau memang tidak bisa, nanti bisa lihat perkembangannya. Kalau memang benar-benar nggak bisa, nanti bisa akan kembali ke sini lagi, ditanya via WhatsApp, Baik, Bu. gitu ya. Terima kasih, Bu Baik, Bu. Sela. Terima kasih. Yang mana ini? Laptop, teknologi internet. Kela-kela. Dengan intro. Nah, Ringkasan bentuk U. apa? Eh, Rangkaian apa coba seperti berikut berikan Anda tentang untuk bagan grafik energi. Udah, Yang mana? bagan grafik energi, energi. Yang mana nanti ya? Tidak tahu. Udah jangan berita tentang Grafik kisi-kisi membiji. Kisi-kisi. ini kali bagan grafik Yang bawah energi ini. itu kan. Ini. Yang kemudian memilih untuk Hmm. bagan grafik energi untuk membaca ketinggian dan kelajuan. Memilih lintasan berbentuk U. Udah sampai bentuk. Oh, menjadi slow Ya, motion. benar dari lintasannya U. Slow. Kemudian slow motion untuk mempermudah pengamatan. Kemudian lakukan simulasi dan meletakkan pemain skateboard dengan massa 45 kg. Masanya 45 kg dan amati yang terjadi pada ketinggian kelajuan energi potensial, energi kinetik dan total energi. 45. Udah ya? Udah. Terus speed ini mungkin speednya udah Mana mau jalan? itu Ini nak gerakin sendiri tapi. masih banyak. Sampai main di ketinggian 6 meter. Oh. Ayo, 1, 2, main. Mana yang itunya? Angkanya mana? Baik, kemudian mengamati bagian masing-masing pada kotak sebelah kiri. Kotak. Iya, saatnya. Yang Apa mungkin speed? Itu speed kan ini. kecepatan ya? Semua. Oh, ini paling. Oh, Mana? ini. Ya, Oh, udah mau selesai. Energi iya. kinetiknya Kita kembali. gimana? Grup
Iya, 3 aja nggak apa-apa. Boleh nggak? Oke, bisa sambil diskusi ya. Oke, Diskusi ya. siapa yang share screen? Aku nggak apa-apa. Boleh. Bentar ya. KPD. Atau KPD kelompok 3 nggak ada. Itu KPD-nya sama. Apa tadi ya? Iya sih, kalau 1 dua. Loh, ya apa? Lempar gitu tadi. Ya. Aku bisa baca. Nggak ada KPD-nya nih guys. Buka KPD kelompok 2. Iya, coba. Oke lah, biasanya ya nggak terlalu beda jauh. Kenapa lagi? Kok bisa? Maaf tadi aku lempar ya. Maaf lempar. Iya. Aku ke bawah. Masih ingatkah kalian dengan gambar roller coaster yang ibu tampilkan tadi? Coba uraikan menurut kalian. Terkait roller coaster tersebut dengan bentuk pertanyaan. Berapa ketinggian tertinggi yang dapat Bagaimana untuk kelompok yang ini tugasnya bagaimana? Ini Bu masih diskusi tentang identifikasi masalah roller coasternya. Iya, identifikasi masalah sama hipotesis itu sudah bisa tadi dijawabkan. Nah, identifikasi masalahnya itu kalian pakai 3 pertanyaan yang tadi diungkapkan oleh teman-teman kalian. Oh, seperti itu. Ya, Baik, yang, Bu. yang hipotesisnya kalian jawab itu jawaban dari Mbak Neta tadi. Itu ya. Dan nanti Baik, Bu. kalian buktikan jawaban dari Mbak Neta itu benar atau tidak. Melalui apa? Praktikum di PET seperti itu. Baik, Oke, Bu. ada ditanyain? Sudah paham, Bu. Nah, ya, kalau ada yang ditanyain bisa langsung pilih dulu untuk lihat perkembangan kelompok lain, oke? Baik, Bu. Terima kasih. Oh, enggak pilih, Bu. Pilih saja enggak apa-apa. Itu, Nur ada. Itu ada tabel apa itu? Oh, masih mute. Mute. Ada yang belum lagi lengkap. Ya, sudah. Kalau sudah, kalian tadi sudah diskusi nih sama kelompok bagaimana ini sudah kembali ke main room semua ya? Atau ada yang masih di breakout room? Sepertinya belum lengkap, Bu. Iya, kita tunggu teman-teman lengkap terlebih dahulu ya. Bagaimana tadi diskusinya? Ada kesusahan atau tidak nih? Sedikit susah, Alhamdulillah, Bu. lancar. Sedikit susah. Apa kendalanya, Laila? Nah, kalau di kelompok saya lancar, Bu. Tadi yang agak kesusahan kelompoknya Mbak Nuril. Oh ya, kelompoknya Mbak Nuril. Tadi Bu Salah juga sudah bantu banyak di kelompoknya Mbak Nuril ya. Nah, ini masih belum ke main room semua ya? Sepertinya sudah lengkap ini ya, sudah di main room Kurang semua. satu orang, Bu. Kurang satu, siapa? Oh ya, sudah ada yang bergabung satu lagi, Bu, lengkap. Ya, sudah. Kalau sudah, kalian kan tadi sudah diskusi nih sama kelompok kalian. Bu Sela mau mendengarkan hasil diskusi dari kalian. Adakah kelompok yang berkenan untuk menampilkan hasil diskusinya? Mungkin dari kelompok saya, Bu. Ya, kelompok Lala. Kelompok Lala kelompok berapa lah? Kelompok 1, Ya, kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. izin share screen ya, Bu. Ya, Lala. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sudah terlihat hasilnya dari Mbak Laila? Sudah. Sudah. Oke. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD yang sudah kami lakukan tadi. Untuk yang pertama, identifikasi masalah. Masih ingatkah kalian dengan gambar roller coaster yang Ibu tampilkan tadi? Coba uraikan pendapat kalian terkait roller coaster dalam bentuk pertanyaan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada 3 pertanyaan, yakni yang pertama, bagaimana kelajuan roller coaster tersebut dari titik tertinggi sampai mendarat? Kemudian, bagaimana energi roller coaster tersebut, dan bagaimana EP dan juga EK dari roller coaster tersebut. Untuk hipotesisnya adalah kelajuan roller coaster sangat cepat. Kemudian energinya berubah-ubah, begitupun dengan energi potensial dan juga energi kinetiknya. Untuk selanjutnya, tabel pengamatan pada percobaan 1 dengan massa 45 kg di ketinggian benda 6 meter, kelajuannya itu kecil atau habis, kemudian EP-nya maksimal, energi kinetiknya 0, dan EM-nya tetap. Kemudian pada ketinggian 4 meter, kelajuannya sedang, EP dan juga EK-nya sedang, dan energi mekaniknya tetap.
Sedangkan pada ketinggian 2 meter, itu kelajuannya cepat, EP-nya kecil, dan EK-nya maksimal. Sedangkan energi mekaniknya tetap. Untuk selanjutnya, mungkin bisa dibantu teman saya yang lain. Baik, untuk yang tabel pengamatan percobaan kedua yaitu dengan massa 65 kilo, di mana pada ketinggian 6 meter kelajuannya itu kecil atau habis, energi potensialnya maksimal, energi kinetik 0, energi mekaniknya tetap. Pada ketinggian benda 4 meter kelajuannya sedang, kemudian energi potensialnya sedang, kinetiknya juga sedang, dan mekaniknya tetap. Pada ketinggian 2 meter itu kelajuannya cepat, energi potensialnya kecil, energi kinetiknya maksimal, dan energi mekaniknya tetap. Sedangkan yang selanjutnya yaitu pada analisis data. Nah, yang pertama yaitu jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi potensial. Jawaban dari kelompok kami yaitu berdasarkan percobaan 1 dan 2, hubungan massa pemain skateboard dengan energi potensial yakni berbanding lurus, di mana semakin besar massanya, maka energi potensialnya juga semakin besar. Dan yang kedua yaitu jelaskan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Setelah melakukan percobaan 1 dan 2 dengan massa berbeda, dapat kelompok kami ketahui bahwa makin besar massa pemain skateboard, maka makin besar pula energi kinetiknya. Nah, hal ini menunjukkan hubungan antara massa pemain skateboard dengan energi kinetik. Kemudian yang ketiga yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi potensial pemain skateboard. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ada massa benda dan ketinggian benda. Sedangkan yang keempat yaitu yang kelima yaitu di posisi manakah pemain skateboard memiliki energi potensial terkecil. Nah, jawaban kami yaitu pada ketinggian paling bawah atau di dasar lintasan. Nah, di manakah energi potensial yang terbesar yaitu pada ketinggian 6 meter, dan di manakah energi kinetik yang terkecil yaitu pada ketinggian maksimal atau 6 meter, dan pada posisi manakah energi kinetik terbesar yaitu pada ketinggian paling bawah atau dasar lintasan. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Kemudian terkait hubungan antara energi mekanik, potensial, kinetik. Di sini energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi energi mekanik ini jumlah total antara energi potensial dan energi kinetik, di mana setiap titik acuan energi mekaniknya tetap tidak berubah-ubah. Nah, berdasarkan konsep yang telah kami temukan dari kegiatan diskusi, di sini dapat saya uraikan terkait solusi ya di sini. Nah, hukum kekalahan energi ini diterapkan pada proses pembangunan roller coaster di taman bermain. Dalam membangun roller coaster diperhitungkan secara matang agar tidak terjadi kecelakaan. Apabila jika kita mengabaikan pengaruh panas dan gesekan, maka energi mekanik yang terdapat pada roller coaster adalah tetap dan hanya memperhitungkan komposisi perbandingan energi potensial dan kinetiknya saja. Nah, peristiwa pada permainan roller coaster itu telah menunjukkan bahwa selama roller coaster tersebut meluncur, tidak ada energi yang hilang pada kejadian tersebut. Energi hanya diubah bentuknya dari energi potensial menjadi energi kinetik dan sebaliknya. Kemudian di sini terkait dengan lompat tali ya. Jadi peristiwa pada lompat tali atau loncat tali telah menunjukkan bahwa selama pelompatan tersebut meluncur, tidak ada energi yang hilang pada kejadian tersebut. Energi hanya diubah bentuknya dari energi potensial menjadi energi kinetik dan sebaliknya. Energi mekanik nilainya akan selalu tetap dan hanya gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Hal inilah disebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik merupakan bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Namun energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, presentasi yang sangat bagus sekali dari kelompok satu ya, kelompoknya Lala dan kawan-kawan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompoknya Mbak Laila. Mungkin ada pertanyaan? Hmm, saya boleh bertanya, Bu? Ya, boleh. Saya Nuril Ya, dari kelompok Nuril. C mau bertanya kepada kelompok A. Syarat apa saja yang bisa membuat nilai energi mekanik itu tetap? Ya, mungkin dari kelompok A silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nuril. Ya, saya izin jawab ya, Bu. Ya. Jadi nilai energi mekanik dapat tetap jika gaya yang bekerja adalah gaya-gaya konservatif. Selain gaya konservatif seperti adanya gaya gesek, maka nilai energi mekanik dapat berubah di setiap titik acuannya. Wah, benar sekali ya jawaban dari Mbak Novia terkait apa saja syarat agar energi mekanik itu tetap, yaitu adanya gaya-gaya konservatif. Selain gaya konservatif itu maka energi mekaniknya dapat berubah-ubah. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok lain. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada pertanyaan atau Sepertinya mau nggak ada, menanggapi? Bu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, bisa dicukupkan Mbak Novia dan kawan-kawan untuk menutup presentasi dari kelompok satu.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 untuk sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri aplaus semuanya. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, bisa ada yang membantu Bu Sela untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini bagaimana? Bu Sela untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini bagaimana? Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, siapa itu? Novita Ya, Ayu? Bun. Ya, Ya, terkait pembelajaran hari ini yaitu tentang energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi itu juga dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Begitu. wah, betul sekali. Mungkin ada yang lain? Saya mau mencoba, Ya, Bu. siapa itu? Agneta. Ya, bagaimana Ya, Bu. kesimpulannya? Menurut saya kesimpulan hari itu pada kasus roller coaster dan lompat tali, energi potensial itu mendapatkan nilai maksimal di titik tertinggi dan mendapat nilai terendah di dasar lintasan. Sedangkan energi kinetiknya itu mendapat nilai paling kecil di titik tertinggi dan mendapat nilai paling besar di dasar lintasan. Kalau untuk energi mekanik, nilainya akan selalu tetap selama hanya gaya gravitasi atau gaya konservatif yang bekerja pada benda tersebut. Wah, tepat sekali. Terima kasih untuk Mbak Arneta dan Mbak Novita tadi sudah membantu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang Bu Sela pun itu mengirimkan kalian link dari Quizizz. Kita akan melakukan game serta belajar terkait pembelajaran hari ini. Bisa dibuka di grup WhatsApp-nya. Silahkan untuk kalian mengerjakan link yang sudah Bu Sela kirim. Nah, untuk waktunya bisa 5 menit ya. Sudah dapat link di grup WhatsApp-nya masing-masing ya? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Sudah Nah, mengerjakan. Ya. nah ini ya untuk linknya dari Quizizz. Kita pakai Quizizz. Kalian bisa di situ bisa game. Nah ini sudah banyak sekali yang sudah mengerjakan. Nah ini nilai ranknya berubah-ubah. Ada yang di atas, kemudian ke bawah lagi. Siapa ini? Mbak Novia ini dari atas. Loh kok kemudian ke bawah lagi nih? Ya, sudah ya, Iya, waktunya Bu. sudah Kepencet, Bu, habis. tadi. Waktunya sudah habis ini untuk melakukan quiziznya. Untuk nilainya nanti Ibu share. Itu bisa pembelajaran kalian lebih lanjut. Kalian bisa lihat hasilnya kalian bagaimana. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengerjakan quizis, nih Bu Sela mau menjelaskan lagi terkait hukum kekekalan energi yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, hukum kekekalan energi atau energi mekanik itu merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakannya atau posisi atau keduanya. Di mana rumus dari energi mekanik itu adalah ini. EK ditambah EP atau di mana rumusnya EK itu adalah setengah MV kuadrat dan EP adalah MGH. Seperti itu ya. Nah, tadi kalian kan pasti melakukan praktikum ini kan, seperti ini. Apakah terlihat ini gambarnya? Ya, Lihat, terlihat. Bu. Ya, Terlihat, di Bu. sini kan kalian tadi kan melakukan percobaan seperti ini kan, pakai skateboard, di mana di titik puncak lintasan maka energinya nol. Nah ini, yang paling tinggi energi kinetiknya itu nggak ada, tapi yang biru-birunya ini itu adalah menunjukkan dia ada energi potensial. Jadi energi kinetiknya nol, tapi potensialnya yang tinggi. Begitupun yang gambar di bawah ini. Nah, yang di sini yang bekerja adalah energi yang warna hijau. Apa itu energi warna hijau? Energi kinetik dan energi potensialnya dia nol, sehingga energi mekaniknya dia tetap. Jadi gambar satu sama gambar dua, energi mekaniknya sama. Itu. Nah, ini untuk penjabaran terkait rumus hukum kekekalan mekanik seperti itu ya. Jadi titik tertinggi sama titik paling bawah itu hukum mekaniknya sama, tetap
selama tidak ada gaya-gaya luar yang mempengaruhinya. Seperti itu. Oke, ada yang mau membantu Bu Sela untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Bagaimana sih perasaan kalian selama pelajari materi pada siang hari ini? Gimana? Saya, Bu. Ya, Rela, bagaimana Rela untuk perasaan kamu selama pelajari materi hari ini? Eh, Perasaan saya itu senang, Bu, karena pembelajarannya itu sangat menyenangkan. Tadi menggunakan pet itu, jadi eh, saya itu seperti melihat secara nyata kalau energinya itu berubah-ubah seperti itu, Bu. Ya, tapi energinya berubah-ubah, tapi nilainya bagaimana? Energi mekaniknya? Energi mekanik tadi, Berubah juga atau tetap? energi tadi yang saya lihat itu yang hijau sama yang biru itu mekanik Oh iya, berarti dia tetap. tetap. Cuma wujudnya yang berubah-ubah, seperti itu ya. Mungkin selain Mbak Rela, mungkin siapa yang mau menyampaikan pesan dan saran untuk pembelajaran hari ini? Saya juga merasa senang, Bu. Tapi karena ini tadi sinyalnya agak lemot, jadi sedikit terputus, Bu. Tapi selebihnya seru dan menyenangkan. Oke, terima kasih Mbak Novia. Mungkin ada saran untuk pembelajaran selanjutnya mau bagaimana? Pembelajarannya sudah bagus, Bu. Bisa tetap seperti ini. Oke, Ya, terima selanjutnya bisa kasih. pakai pet lagi, Bu. Oke, Ya, pakai mau pakai pet pet lagi. lagi ya. Nanti Bu Sheila cari-cari referensi pembelajaran selanjutnya bagaimana. Oke, baik terima kasih semuanya ya. Eh untuk pembelajaran besok itu adalah materinya adalah pesawat sederhana. Jadi sebelum Bu Sheila mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian bisa cari-cari dulu terkait pesawat sederhana itu bagaimana. Kalian belajar terlebih dahulu ya. Ya. Baik, Bu. Habis itu kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Mungkin tadi yang memimpin doa siapa? Saya, Bu. Ya, Agneta, silakan dibantu untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini menjadi lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih untuk Mbak Agneta sudah membuka dan menutup dengan berdoa. Kalau gitu, Bu Sheila ucapkan terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu Bu Sheila. Sheila. Terima kasih, Bu Sel. Sama-sama.